Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di petang hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya tidak luput ya kawan. Tetap ya secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di petang kali ini teman-teman, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat bersama ya. Tapi sebelum kita lihat bareng-bareng, saya doakan buat teman-teman semua ya, semoga apa yang kalian impikan dan apa yang kalian cita-citakan ya di tahun 2023 ini, semoga saja ya di awal-awal kita menjelang tahun baru nanti, semua yang menjadi harapan kalian bisa jadi kenyataan. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya teman-teman, langsung kita lihat bersama-sama gimana nih rekondisi daripada keadaan cryptocurrency, yang dimana masih sama ya untuk pergerakannya, belum ada perubahan yang terlalu signifikan juga teman-teman. Untuk downtrendnya juga belum ada perubahan terlalu signifikan, untuk uptrendnya juga sama ya, karena pergerakan daripada Bitcoin juga masih sama atau stabil di level 27.800 sampai di area 28.000 something. Oke. Dan kalau kita lihat untuk altcoin sendiri teman-teman ya, masih terpantau ya di alur pantura ini teman-teman. Di jalur pantura ini terpantau macet ya teman-teman, nggak lancar, karena di sini terlihat merah merona-rona ini ya, macet. Kalau lancar ini ya lancar jaya, pasti naik terus ini, tapi macet ini teman-teman ya. Mungkin keadaannya sungguh luar biasa, diserang oleh negara api ya kan, jalan di Pantura berlubang nantinya ya, jadi kemacetan seperti ini di sektor kripto. Oke. Jangan terlalu sepaneng dan jangan terlalu dibawa pusing teman-teman. Kalau kita sepaneng dibawa pusing, nanti darah tinggi, takut-takutnya malah kena stroke nanti ya, jangan sampai. Oke. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui, dan ini cukup menarik teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ada suatu gambar yang dimana Bitcoin move are anti ya correlation to the dollar. Oke. Jadi yang sangat menarik di sini, ada sebagian orang yang belum paham juga, ada sebagian orang yang udah menguasai hal ini juga gitu teman-teman ya. Mereka paham dengan impulsif pergerakan ini, dimana di sini ada trade weeks dollar index ya, dan di sini ada Bitcoin. Nah, jadi chart ya line ya teman-teman, line yang berwarna oranye kecoklatan ini ya kan, ini adalah line daripada Bitcoin. Sedangkan yang hitam ini teman-teman, ini adalah line ya, line indeks dolarnya teman-teman, yang dimana bisa kalian lihat sendiri teman-teman ya. Di sini ketika Bitcoin naik ya, nah ini panah yang pertama ini ya, ketika Bitcoin naik teman-teman, di sini price dolar cenderung turun, tapi di bawahnya bisa kalian lihat ketika price dolar turun maka Bitcoin mengalami kenaikan, ketika price dolar naik Bitcoin mengalami penurunan. Nah, jadi di sini teman-teman yang perlu kita pahami adalah bahwasanya Bitcoin dan dolar ini berbanding terbalik. Saat ini dolar kan sedang kuat teman-teman ya, saat ini dolar sedang kuat, maka dari itu price Bitcoin juga sedang melemah gitu, atau alias bisa dikatakan cenderung turun teman-teman ya. Seperti itu. Kali ini dolar sedang menguat, makanya price Bitcoin ini sedang turun juga teman-teman, seperti itu ya. Jadi ketika nanti price dolar ini turun, maka Bitcoin lah yang akan menguat, seperti itu ya. Kemungkinan besar sih nanti ketika memang ada pemilu teman-teman di US sana, mungkin suntikan-suntikan dana ini akan meningkat ya. Semoga saja ketika pemilu nanti tahun 2024 ya, pas halving dari beda Bitcoin ya, di situ gelondoran dana semoga saja masuk secara signifikan. Amin ya. Oke teman-teman, kali ini ada sedikit informasi tentang Bitget Price ya teman-teman. Jadi ya semoga saja sih ya Price ini kedepannya semakin baik lagi teman-teman. Oke, jadi di sini teman-teman setelah 3 hari yang lalu ya Price ini meluncurkan roadmap V3-nya teman-teman. Karena ini roadmap V3 itu juga kita bisa mantau proyek apa yang akan dikembangkan di roadmap V3 ini. Nah, kali ini teman-teman 2 jam yang lalu ya dari tim Brace sendiri ya, berdagang dengan biaya nol. Oke, berdagang dengan biaya nol, tarik dengan biaya nol. Nah, jadi perdagangan dan penarikan melalui
platform peer to peernya Bryce ini teman-teman, ini nggak ada biaya alias nol biaya teman-teman. Mau kalian nari, mau kalian dagang di situ ya kan, nol biaya. Nah, jadi kalian bisa mendaftar ya teman-teman, mendaftar daripada peer to peer exchange daripada Bryce ini. Dan di sini tentunya ada verifikasi KYC ya teman-teman, yang dimana di sini setelah kalian mendaftar, kalian verifikasi KYC. Di sini teman-teman kalian akan mendapat reward ya sebesar $5 di akun kalian. Oke ya. Nah, ini teman-teman memang di roadmap V3-nya juga ada ya progres untuk perkembangan daripada peer to peer exchange-nya ini untuk menambahkan lebih banyak lagi mata uang fiat di dalam platformnya. Dan semoga sih ya, semoga nggak dipisah lah ya, semoga harapan dari kita antara peer to peer exchange Bryce ini dengan exchangernya Bryce atau cek ya, sentralisasi exchange-nya ini bisa disatukan, karena banyak lah saat ini yang exchange yang menyediakan layanan peer to peer ya, seperti itu teman-teman. Semoga saja kedepannya dalam nanti ketika ada perkembangan, karena memang di roadmap V3 udah dijelaskan ya, di sini nanti akan ada desain ulang UI ya. Semoga saja setelah desain ulang UI itu ditambahkan berbagai fitur seperti derivatif ya, terus staking, terus di situ juga ada launchpad dan masih banyak lagi lah fitur-fitur lainnya. Semoga ditambahkan ya teman-teman ya. Dan berikutnya datang dari Sping Lab teman-teman, di mana di sini ya Hyperpool Sping ya Bitget Price memungkinkan Anda memperoleh penghasilan nyata Price dan USDT dengan menyediakan likuiditas dan meningkatkan kumpulan Anda dengan aset Sping. Kunjungi website kami dan TG untuk informasi lebih lanjut. Oke ya. Jadi cukup menarik sih sebenarnya untuk Price dan perkembangannya ya. Memang kalau kita berbicara harganya, kita berbicara tentang foodernya itu udah di luar nurul gitu teman-teman, udah di luar nurul ya. Kalau kita nggak kuat iman, kita nggak kuat mental, saya yakin 100% kita cut loss teman-teman ya. Cuman saran dari saya teman-teman ya, saran dari saya, karena memang banyak yang bertanya, bang saya mau keluar dari Bryce nih, saya mau cut loss, saya mau pindahkan aset saya dari Bryce ke aset lainnya gitu ya kan. Oke, nggak apa-apa teman-teman, kalian mau cut loss, kalian mau jual untuk beli aset lainnya, dan ya masih banyak lagi tujuan kalian, nggak apa-apa teman-teman ya, itu hak-hak Anda, nggak ada paksaan untuk tetap nge-hold ya. Cuman sedikit saran saja ya, sisakanlah minimal 1 juta koin Bryce di wallet kalian ya. Siapa tahu nanti harganya bisa jebol ke Rp1 up. Kita nggak ada yang tahu teman-teman masa depan suatu aset cryptocurrency. Orang yang jago technical analysis, orang yang benar-benar bisa dikatakan sangat-sangat di luar nurul tentang technical analysis ya, itu nggak menjamin 100% aset tersebut sesuai alurnya kok ya, nggak menjamin seperti itu. Kenapa? Karena Bitcoin ini sangat rentan dengan news teman-teman ya. Ketika ada bad news, itu tiba-tiba aset turun gila-gilaan. Ketika ada good news ya, itu aset bisa naik gila-gilaan. Sedangkan fungsi dari technical analysis, ketika kita memprediksikan, wah ini harganya bisa naik nih ya, ini melihat polanya, melihat candlenya seperti ini, polanya membentuk seperti ini, ya ini potensinya akan naik nih, ya kan, akan naik sampai di level ini gitu ya kan. Nah, kita udah yakin nih seperti itu, tiba-tiba ada bad news datang, technical analysis akan runtuh. Nah, fungsi kalau saya pribadi ya memfungsikan technical analysis itu sebagai sarana atau sebagai alat untuk mencari titik point entry, teman-teman. Ya, kita mencari area support resisten, kita mencari area supply and demand juga gitu, teman-teman, di mana area supply, di mana area demand ya kan. Nah, ketika nyentuh area supply, otomatis ini kemungkinan besar dia akan turun lagi sampai di area supportnya. Ketika menyentuh di area area demand, kemungkinan besar dia bisa mengalami pantulan naik sampai di resistennya, kurang lebih seperti itu kalau saya loh ya, untuk mencari area entry. Nah, kalau ditanya tentang Bryce, apakah masa depan Bryce ini masih ada bang, dengan kinerja Bryce yang kurang membaik, bisa dikatakan buruk sekali ya, banyak yang mengatakan seperti itu. Kalau saya pribadi sih, saya mau ada fooder kayak apa, mau ada food yang seperti apa, saya masa bodoh teman-teman ya, karena mindset saya gini,
saya sudah Dior. Saya sudah Dior, saya sudah riset, saya sudah masuk ke dalam komunitasnya untuk mencari informasi, dan ketika saya yakin saya beli dengan uang saya sendiri. Untung rugi juga saya sendiri yang menikmati. Itu adalah fungsi daripada Dior. Kalau kalian udah Dior, udah yakin, tiba-tiba kalian beli dan ada berita buruk langsung kalian cut loss, ya berarti mental kalian yang kurang kuat. Kalau menurut saya pribadi, untuk beras ini, untuk kedepannya masih ada potensi teman-teman, masih ada potensi buat menyentuh di range 1 rupiah ya. Saya yakin masih ada, karena gini, roadmap V3 itu selesai di tahun 2025 ya. Sedangkan developer Bryce mengatakan pembakaran 99% itu akan berakhir ya selama 36 bulan sejak cuitan tersebut. Kalau kita hitung itu juga jatuhnya tahun 2025. Akankah di tahun 2025 pas bull run datang, semua progresnya selesai, harga bisa naik signifikan? Harapannya kan seperti itu ya. Semoga saja kita aminkan. Mungkin ini sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit membantu ya. Salam cuan.